Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Ya. Karena sehat itu nilainya mahal, makanya orang sehat harus banyak bersyukur, ya. Bersyukur tidak karena dapat rezeki, tapi sehat itu termasuk rezeki yang paling mahal. Oke? Coba kamu kalau sehari tidak bisa kentut, gimana rasanya? Sakit badan? Sakit kan? Makanya harus banyak bersyukur. Kita guru absen dulu ya. Adresia, Ya. Aza Atria, Alika Putri, Amanda, Anindita. Kita berangkat. Kenapa? Sakit? Ya. Akila, sudah semua? Sebelumnya Pak Guru mau periksa tentang kerapian dan kebersihan kelas. Ayo, kerapian bajunya. Ya, sudah. Sekarang kebersihannya sudah bagus belum? Ya, sudah, baik. Tadi yang harian siapa? Sakila tadi yang harian. Ya. Yang lain setiap dapat tiket tugas harian harus dilaksanakan sesuai dengan tugasnya. Yang tiket dari satu siapa dan seterusnya. Paham ya? Karena kebersihan itu sebagian daripada iman. An-nadhafatu minal iman. Ya, kebersihan sebagian daripada iman. Sekarang tua kelas maju ke depan untuk memimpin doa. Duduk siap, gerak, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Walil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Ya, yuk. Jadi sebelum belajar kita harus berdoa. Sekarang berdiri. Lanjutkan lagu nasional. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan kembali. Sebelum pelajaran, ya konsentrasi, ya siapkan, tenangkan pikiran, hati, akal, ya semuanya untuk konsentrasi. Nanti Pak Guru berikan contoh relaksasinya, nanti kamu sambil mengheningkan. Coba matanya ditutup, tarik nafas pelan-pelan.
Keluarkan pelan-pelan apa yang dirasakan anak-anak semuanya. Apa yang kamu rasakan? Tenang pikirannya, siap konsentrasi untuk pelajaran? Siap? Oke. Sekarang baca surat-surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'bidum ma a'badtum wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul adzim. Pelajaran sekarang SD geng. Tepuk semangat. Ya, sekarang persiapan sebelum pelajaran, disiapkan bukunya, alat-alat tulisnya. Siapkan, yang masih ada di tas. Sudah? Sudah siap belum? Sudah. Waktu minggu yang lalu Pak Guru bahas masalah tentang pengertian haji. Haji ya hujub, hajan itu menurut istilah artinya berkunjung, ya, berkunjung. Dalam bahasa berkunjung ke tanah suci untuk ziarah ke makam Madinah. Sebagaimana firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, itulah dari pengertian haji, definisi haji sebagaimana firman Allah tadi. Paham ya? Paham? Ya. Sekarang Pak Guru, sebelum itu Pak Guru akan membahas masalah tentang pelaksanaan ibadah haji. Apa? Pelaksanaan ibadah haji. Haji itu dilaksanakan tidak waktunya terbatas. Beda dengan umroh. Kalau haji sudah ada waktunya, ada ketentuannya. Kalau umroh tidak. Di dalam itu kamu harus tahu tentang masalah yang ada di dalamnya. Nah, ini Pak Guru tayangkan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pembelajaran kita menjelaskan ketentuan pelaksanaan ibadah haji, menemukan hikmah pelaksanaan ibadah haji. Ibadah haji. Apakah pernah ada keluarga atau tetangga kalian yang pergi melaksanakan ibadah haji? Apakah kalian sudah mengetahui tata cara pelaksanaan ibadah haji?
Yuk kita pelajari pengertian ibadah haji. Secara bahasa, haji artinya bermaksud atau berkunjung. Jadi melaksanakan ibadah haji berarti datang, menziarahi Ka'bah, dan melakukan serangkaian ibadah sesuai ketentuannya. Syarat wajib haji. Yang pertama, Islam. Orang yang ingin berhaji haruslah seorang muslim. Jika non-muslim, maka hajinya tidak diterima sebelum ia masuk Islam. Balik artinya sudah dewasa. Orang yang sudah dewasa mampu membedakan baik dan buruk. Anak yang belum balik tidak diwajibkan melaksanakan ibadah haji. Berakal. Orang yang tidak berakal atau orang gila tidak terkena kewajiban haji, karena ibadah haji harus dilaksanakan dengan kesadaran penuh. Bisa atau mampu. Mampu di sini diartikan mampu secara fisik dan keuangan. Karena berangkat haji membutuhkan biaya yang besar, uang yang didapatkan pun bukan dari hasil berhutang. Rukun haji. Rukun haji merupakan serangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan ibadah haji. Apabila salah satu rukun haji tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah. Rukun haji yang pertama, ihram, yaitu berniat mengerjakan ibadah haji dengan cara memakai pakaian ihram di mikot. Ihram adalah amalan haji yang pertama. Ihram merupakan tanda kita mensucikan dan membersihkan diri dari dosa. Pakaian ihram menggambarkan persamaan, tidak ada lagi perbedaan suku, ras, dan bangsa. Wukuf di Arafah. Wukuf artinya berdiam diri untuk memperbanyak zikir dan doa di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar. Tempat manusia muhasabah diri, memikirkan tentang tujuan penciptaannya di muka bumi. Dari tayangan itu tadi sudah ada pemahamannya, paling tidak sedikit sudah paham masalah ibadah haji. Nah, sekarang pengertian haji itu hajan yang hajan, yang artinya bermaksud atau berkunjung. Itu syarat bahasa. Kalau secara istilah itu datang menziarahi Ka'bah untuk melakukan serangkaian ibadah haji sesuai dengan ketentuan. Dan ini firman Allah bagaimana tadi kita sampaikan dalam surat Al-Imran ayat 97. Sekarang syarat wajib haji yang pertama yaitu beragama Islam. Berarti orang Kristen tidak bisa, tapi bisa pun berarti tidak sah karena harus beragama Islam. Yang kedua apa? Baligh. Yang ketiga berakal, berarti harus akalnya sehat, tidak gila. Yang keempat itu istitoah atau mampu. Mampu di sini kamu mampu secara fisik maupun materi. Sekarang rukun haji. Rukun haji itu ada berapa? Ada berapa rukun haji? Rukun haji ada 6. Yang pertama ihram. Yang kedua wukuf di Arafah. Yang ketiga tawaf. Yang keempat sa'i. Yang kelima tahallul. Yang keenam tertib. Nah, ini definisinya. Kalau rukun haji ada 6, yang pertama ihram itu artinya berniat untuk melaksanakan ibadah haji sesuai dengan ketentuan. Yang kedua wukuf di Arafah, yaitu berdiam diri
berzikir ya di Arafah. Itu namanya wukuf pada tanggal 9 Dzulhijjah. Selanjutnya yang ketiga itu tawaf, artinya berkeliling. Apa? Tawaf artinya apa? Ya. Sambil baca apa? Kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma. Ayo sama-sama. Ulangi. Labbaik Allahumma. Labbaik, labbaik, labbaik. Innal hamda wal mulka kalimat talbiyah diucapkan waktu tawaf. Selanjutnya itu sa'i mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Selanjutnya tahallul itu apa? Mencukur atau menggunting rambut sedikitnya 3 helai. Itulah tahallul. Selanjutnya itu rukun haji yang keenam, tertib artinya apa? Berurutan, tidak boleh ngejelang-ngejelang, harus runtut, harus urut. Itulah diantaranya rukun haji yang harus dilaksanakan setiap jamaah haji yang pergi haji. Oke, tidak boleh ditinggalkan. Sekarang selanjutnya wajib haji tadi. 1. Berihram, 2. Mabit, 3. Melontar jumroh. Selanjutnya mabit di Mina, terus melontar jumroh, tawaf wada, dan yang ke-7 meninggalkan perbuatan yang dilakukan pada waktu ihram. Nah, sekarang kalau hikmahnya orang berhaji apa? Yang pertama, menjadikan hatinya ikhlas dan pemurah. Ya, hatinya menjadi ikhlas. Yang kedua, menjadikan kita kembali ke fitrah suci. Ya. Selanjutnya, menumbuhkan jiwa pengorbanan. Jadi orang berhaji juga butuh pengorbanan baik tenaga maupun materi. Yang selanjutnya, meningkatkan semangat ibadah yang sempurna. Makanya kalau orang pergi jamaah haji itu berbondong-bondong untuk selalu meningkatkan ibadahnya selama di bulan di tanah suci. Selanjutnya, membangun persaudaraan Islam sedunia. Jadi waktu bulan Dzulhijjah, ya, apalagi pas wukuf itu orang sedunia kumpul di situ. Itu pas wukuf yang dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Makanya orang haji dari seluruh dunia itu berkumpul menjadi satu. Paham ya? Di antara hikmah haji. Kira-kira ada pertanyaan? Sudah paham? Ya, kalau sudah, Pak Guru tugas kelompok disiapkan. Nanti yang namanya kelompok harus bekerja semuanya, tidak boleh harus semuanya aktif. Ya, ini diundur jadi 3 dulu. Ya, ini kelompok berapa? 2. Dan mulai sekarang semuanya. Ini kelompok berapa ini? Dan gunting semuanya, bekerjasama semuanya, bekerjasama. Kelompok 4.
Kalau sudah, nanti siap-siap presentasi semuanya. Kelompok maju ke depan. Ya, sekarang menguji hasil. Kelompoknya Isa maju dulu. Kang Sakila. Ya, sambil sudah dijelaskan presentasikan masalah hukum hadis. Ada yang mau tanyakan dari teman-teman kelompoknya Sakila? Ada yang mau tanyakan? Ada enggak? Ada, ya udah. Tuh, sekarang kelompoknya yang sudah siap kelompoknya Elma, ya maju. Ya. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok yang lain ke kelompoknya Elma? Ada? Ada, sudah duduk. Selanjutnya kelompoknya Aisyah untuk mempresentasikan ke depan. Ya, sudah semua ya. Semua kelompok sudah maju untuk mempresentasikan tugas kelompoknya. Sekarang tugas individu waktunya 3 menit. Kerjakan semuanya boleh. Ada yang kerjakan, ada yang berhubungan. Kerjakan. Ya, sudah selesai. Ya, untuk tugas individu sudah dikerjakan dengan baik. Ya, tentunya berarti kalau sudah bisa mengerjakan dengan baik sudah paham, ya. Coba ya lalu membaca aku soal apa? Lagu aku naik haji. 1, 2, 3. Saya mau ke Makkah berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh ulahus Aqabah, sa'i dari Safa ke Marwah. Semangat ya. Ya, untuk pelajaran hari ini sudah berjalan dengan baik.
Tepuk tangan. Sudah. Mau tangan dulu, sudah selesai. Baik, ya, terima kasih Pak Guru ya. Sekarang untuk bersikap nasionalis terhadap apalagi di daerah Jawa Tengah harus cinta lagu-lagu daerah ya. Kowe ora jamu, jamu kodong terang. Suwe ora ketemu, ketemu pisang gawe gelang. Masih semangat? Asik. Untuk pertemuan hari ini sampai di sini Pak Guru lanjutkan pertemuan minggu depan, insya Allah membahas masalah manasik haji. Langsung praktek ya, langsung praktek di lapangan masalah manasik haji. Jadi tetap semangat, tetap sehat ya. Sebelum ditutup, ketua kelas langsung ke depan untuk memimpin. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Sampai di sini, Alhamdulillah terima kasih atas pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ketemu minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.